Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Dan terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk berbagi firman hari ini. Ya, kalau baru kali ini bertemu di tempat yang baru ini, Pak Salam bisa mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Walaupun bukan bulan baru lagi, udah tanggal nggak baru lagi, ya, tanggal 21. Dan biasanya kita mendengarkan firman di tahun baru itu tentang bagaimana pengharapan, bagaimana tentang menyusun program-program dan rencana-rencana gitu ya, dengan optimis, dengan penuh pengharapan begitu Bapak Ibu dan Saudara. Namun dalam realitas kehidupan tidak selalu demikian. Ada yang namanya meleset daripada ekspektasi dan keinginan kita. Hari ini Bapak Ibu dan Tuhan, saya mau membagi firman tentang bagaimana kita mengatasi krisis. Yang tepatnya adalah nasihat untuk mengatasi krisis. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayat 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Oke. Mari kita baca secara bergantian Bapak Ibu agar kita sama-sama menikmati berkatnya. Saya mulai ayat 1 dan Bapak Ibu membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah anak Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami berminum. Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, tentu kita akan berbahagia saudara kalau kita menemukan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari pas hari. Saya mengatakan tidak tadi bagaimana nasihat tentang mengatasi krisis. Bapak Ibu yang Tuhan, tentu di daerah Timur Tengah sana, di padang gurun sana itu, soal air adalah hal yang sangat berharga, sangat bernilai. Beda dengan di Indonesia ya kan, banyak sekali melimpah air, bahkan di Jakarta konon menjadi musibah kan, ada banjir begitu. Ya kadang-kala memang sehingga kita orang Indonesia itu kan menghargai air, tapi di saat betapa dipentingkan air. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentu krisis yang kita alami tidak selalu seperti orang Israel. Tapi ya, bayangkan kalau namanya orang kehausan ya, pernah kehausan ya. Tapi mungkin hal-hal yang lain, bisa dalam krisis rumah tangga, krisis di dalam membina anak, mendidik anak, krisis di dalam bersaing di dalam usaha dan seterusnya dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengalami krisis, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Musa, kita perlu belajar dari sana. Saya minta setidaknya ada 4 di sini nasihat untuk kita dapat mengatasi krisis Saudara yang kasih Tuhan, agar kita dapat
seturut dengan apa yang Tuhan maksud dengan firman Tuhan. Yang pertama yang saya melihat di sini, saudara kasih Tuhan, bahwa melalui krisis itu mereka bertengkar. Ya kan? Di dalam ayat 2 di sana, maka bertengkarlah orang Israel. Bertengkar dengan Musa. Musa sang pemimpin mereka. Apa yang saudara kasih Tuhan? Di dalam kehidupan itu sering terjadi demikian. Yang bisa dimaklumi, dimengerti, bukankah menjadi suatu hal yang mengesalkan, membuat panik, membuat cengkel, membuat marah. Air tidak ada di mana-mana. Bagaimana mereka minum? Boro-boro untuk mandi kan begitu ya. Untuk ternak mereka, untuk mereka minum itu tidak ada. Lalu Musa, saudara kasih Tuhan, yang tidak ahli air begitu ya. Dia bukan seorang yang spesialis air, diminta dari dia air. Tentu dia bingung, saudara kasih Tuhan, secara manusia, iya kan? Bukan seperti waktu Yesus misalnya didengar dan didatangi oleh banyak orang, ribuan orang. Dia bertanya kepada para muridnya, apakah mereka itu sudah makan? Oh, sudah 3 hari mereka tidak makan. Mereka harus dikasih makan. Ya, para murid waktu itu memang dalam pikiran manusia bingung, mau dikasih makan apa mereka ini? Jadi nggak jauh dengan pikiran Musa juga. Dia kelabakan waktu ditanya. Bingung, saudara. Lalu dia mulai bertanya kepada bangsa Israel, kamu itu mau apa? Saya kan terbatas, saya kan manusia biasa. Lalu saudara, itu bangsa Israel pun demikian. Mereka berkelahi, mereka berantem. Di dalam kehidupan itu sering terjadi demikian. Iya kan? Di dalam rumah tangga, kalau krisis terjadi, entahkah itu krisis keuangan, entahkah itu dari banyak hal, apa yang terjadi? Terjadi adalah saling salah menyalahkan satu dengan lain. Kamu sih, gitu. Saudara kasih Tuhan, saya kasih contoh pribadi ini. Tadi saya, saudara kasih Tuhan, waktu dari Bogor itu memang sudah berusaha untuk tepat waktu. Tapi ya namanya juga jalan macet, terus juga di sini pintu yang seharusnya ditutup ya harus belok dari sana begitu. Saudara kasih Tuhan. Lalu suami istri mulai saling, kan saya sudah bilang harus lebih cepat. Lalu saya berpikir, bukan, saya mau berkorban tentang krisis. Lalu saya pun, lalu saya ada anak-anak ini, ada anak saya juga ada ya sekolah minggu begitu. Bapak Ibu dan Tuhan, kalian berdoa, saya bilang. Kita nggak tahu pintu masuk dari mana. Lalu sampai berapa kilo balik lagi, sudah kasih Tuhan. Ini Tuhan izinkan supaya apa? Ya, mengalami dulu krisis itu. Lalu saudara kasih Tuhan. Ya, manusiawi memang. Kalau kita itu saling saling salahkan satu dengan yang lain. Tapi itu tidak alkitabiah. Amin. Amin. Alkitabiah kayak itu. Nah. Bukan itu yang Tuhan mau. Makanya ada lagi hal yang lain yang orang lain lakukan kalau orang mengalami krisis. Adalah di dalam ayat 3. Apa di sana dikatakan di dalam ayat 3 itu, saudara? Haus bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan anak kami dengan kehausan? Saudara kasih Tuhan, Musa itu bukan maunya dia jadi pemimpin. Kita tahu dia itu sampai punya 1.001 alasan, bahasa saya ya. Kita nggak sampai 1.001 alasan disebut. Dia mengalami memang trauma barangkali ya. Karena apa? Waktu dia selama 40 tahun dia dididik oleh mamanya, lalu dia dididik juga di istana raja. Setelah itu dia mengandalkan kekuatannya, lalu dia membela bangsanya sendiri. Jadi masalah budiaknya jadi buronan demikian. Di sana dia mengalami mengalami rasa tidak percaya diri. Ya, mentalnya juga jadi tidak seperti yang dulu. Akhirnya waktu Tuhan pun datang, dia nggak percaya diri lagi.
Ya, kita tahu ceritanya itu kan. Akhirnya dia sampai dengan keras Tuhan menyuruh dia. Akhirnya dia mau memimpin bangsa Israel. Dan sampai di sana juga Tuhan mengeraskan hati Firaun, juga bangsa Israel juga, saking betapa mereka itu mengalami tekanan atau mengalami perbudakan begitu, mental mereka pun sudah rusak. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi. Ya, akhirnya sampai Tuhan sendiri turun tangan untuk berbicara kepada bangsa Israel itu, sudah. Setelah itu lalu melihat berbagai mujizat-mujizat, ya kan, di padang gurun itu menjadi laut terbelah begitu kan. Dan seterusnya sudah kasih. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Lalu bangsa Israel ini bersungut-sungut. Aduh, ngapain kamu bawa kami konyol seperti ini di padang gurun ini? Gara-gara air kami harus mati, ternak-ternak kami harus mati. Itu sudah regas Tuhan. Bisa aja kita karena hanya membaca saja tanpa melihat lebih dalam, kita bisa menghakimi bangsa Israel, ya kan? Bukankah Tuhan yang melakukan mujizatnya, membuat laut terbelah kan begitu, membuat bangsa Mesir itu, Raja Firaun dan pasukannya itu terbenam di lautan, kan begitu ya? Tapi coba kita sadari, saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, tatkala kesulitan itu tiba, tatkala mungkin mereka yang sedang pinjam uang sudah jadi tempo begitu, tatkala mengalami PHK, tatkala mengalami pusing bingung menghadapi anak-anak yang susah untuk mendidik. Kalau zaman dulu kan saya nggak tahu, saya untuk generasi tahun 70-an akhirnya biasanya kalau orang membuat kesalahan ya mendisiplinnya ya dipukul kan gitu ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang bagaimana kalau nanti kita melakukan secara keras nanti salah, kalau kita melakukan dengan lembut kurang tegas dan seterusnya. Saya bukan seorang pendidik dan seterusnya begitu. Akhirnya kita bersungut-sungut. Bahkan bangsa Israel kita baca di ayat 7 itu sampai bertanya di dalam diri mereka, adakah Tuhan di tengah kita? Saudara kasih Tuhan, adakah engkau sampai ke titik seperti itu, titik sedemikian? Sudah berdoa, sudah berpuasa, ya kan? Sudah rajin beribadah di gereja, melayani, sudah doa, tetapi rasanya kayak menghadap tembok aja. Saya dibilang malas, tidak malas-malas amat. Dibilang bodoh, tidak bodoh-bodoh amat. Tapi kenapa kok demikian? Jangan-jangan Tuhan itu nggak ada ya. Gitu saudara kasih Tuhan. Akhirnya timbul krisis, bukan hanya krisis masalah yang dihadapi, krisis iman saudara. Seperti bangsa Israel bersungut-sungut di dunia. Tuhan tidak senang dengan bersungutan saudara. Amin. Tidak senang dengan bersungutan. Karena kalau bersungutan ini bukan hanya menjadi musibah buat dirinya, buat diri orang lain juga. Kita tahu Musa tidak sampai ke tanah Kanan oleh karena bangsa Israel itu bersungut-sungut. Akhirnya Musa terpancing marah, saudara dan Tuhan. Tidak sesuai prosedur Tuhan, lalu dimukul batu supaya air keluar, saudara. Kadang-kadang inilah persungutan. Tapi tidak terjadi di dalam diri kita. Makanya firman ini Tuhan tuliskan melalui Musa, kan? Karena apa? Karena memang krisis itu akan membuat kita kadang jadi bersungut-sungut meragukan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah menyadari, sudah melewati krisis itu, kita akan malu sama Tuhan, saudara. Amin. Akan malu. Tapi kita sudah bertengkar, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya kan? Saya dibilang bodoh lah, gak becus lah, dan lain sebagainya, dan begitu ya. Sampai Tuhan pun tidak percaya lagi. Ini. Tapi saudara kasih Tuhan, langkah yang tepat kita lakukan apa? Adalah seperti di ayat 4 yang dilakukan oleh Musa. Apa di sana dikatakan dalam lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Dia berseru-seru kepada Tuhan.
Bagaimana sih berseru-seru itu? Ya bukan sekedar, ya Tuhan, bagaimana ya? Enggak gitu, saudara. Berseru, berteriak, saudara kasih Tuhan. Nangis, mungkin terguling-guling, saudara. Oleh karena apa? Bayangkan, nyawanya sudah terancam. Dia memimpin ratusan ribu bangsa Israel. Ya. Minta air di demo, saudara. Air. Bayangkan, saudara kasih Tuhan. Mereka juga tentu bukan orang-orang terpelajar, orang terdidik, bukan. Mereka kan tadinya di Mesir budak-budak, saudara. Pokoknya kalau sudah ngumpul begitu teriak satu, yang lain ikut, ya kena psikologi massa itu, serbu, lempar begitu, saudara Tuhan. Wajar saja Musa teriak-teriak. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, apakah engkau sudah sedemikian tentang permasalahan itu? Berdoa hanya basa-basi saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan krisis bagi kehidupan kita agar kita berteriak kepada Tuhan, agar berseru kepada Tuhan, agar kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Apa itu dengan Tuhan? Suatu hal yang kita harus pegang. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk bagi kita. Sebelum apapun krisis yang kau alami sekarang, berserulah kepada Tuhan. Ya tentu saudara kasih Tuhan dalam berseru juga bukan untuk untuk ekspresi diri ke orang, tidak. Kalau metode yang Tuhan Yesus katakan apa? Pergilah ke kamar, kuncilah, berdoa di sana, berseru di sana. Bagaimana tentang permasalahanmu sekarang? Seperti yang Musa alami. Dia bukan ahli air, dia bukan orang yang berpengalaman soal urusan memimpin. Karena dia sudah mengalami trauma ya kan. Di dalam kehidupan Musa itu ada 3 tahapan ya. Tahap pertama waktu 40 tahun, tahap kedua 40 tahun jadi buronan begitu ya. 40 tahun kemudian dia menjadi pemimpin, saudara kasih dengan syarat dengan pengalaman. Tapi walaupun dia sudah matang, saudara kasih tetap lagi tapi dia melakukan langkah yang tepat, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berserulah kepada aku, maka aku akan menolong. Saudara kasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Musa. Dan saya percaya bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus pasti mengalami hal-hal yang demikian. Amin. Sekarang firman Tuhan ini mengingatkan, menyadarkan kita di sini. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan karyawanmu, jangan salahkan bosmu, jangan salahkan gerejamu, jangan salahkan apalagi menyalahkan Tuhan. Terlalu itu saudara. Jangan bersungut-sungut, tapi berserulah kepada Tuhan. Itulah cara yang benar. Amin. Dan yang terakhir saudara kasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi krisis adalah di dalam ayat 6. Ayat 6 bisa dikatakan apa saudara kasih Tuhan? Di dalam ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya itu keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Nah ini yang harus digarisbawahi. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Apa yang dilakukan? Demikian, artinya seturut selaras apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, sesuai dengan prosedur yang Tuhan lakukan. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel sudah ngamuk begitu, tapi Tuhan menyuruh, ajaklah para tua-tua itu berjalan di depan bangsa Israel itu. Bukankah itu kalau secara manusia berpikir, wah ini mah stor nyawa ini. Dengan para tua-tua juga nantangnya itu apa? Tapi itulah yang Tuhan suruh berjalan. Bapak Ibu sudah Tuhan. Setelah itu baru memukul batu itu. Bukan seperti yang di peristiwa yang lain Musa berkelit, makanya itu menjadi catatan buat Tuhan sehingga dia tidak menyeberang ke tanah perjanjian. Waktu Tuhan menyuruh memukul batu itu, lalu dia berkelit sambil marah-marah kan begitu memukul batu itu, saudara kasih Tuhan. Itu bisa dibaca di kitab Ulangan, saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, begitu juga tentang kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu bukan karena
Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi kita ingin melakukan jalannya kita sendiri, maunya kita sendiri. Saya suka dengar juga khotbah Pak Gembala begitu kan di YouTube begitu tentang bagaimana tentang gereja ini. Kalau dulu di Bekasi masih mengandalkan tentang ya rekam jejak begitulah, ya kan? Bagaimana Tuhan berkarya begitu. Kalau di sini bagaimana? Mengandalkan Tuhan. Saya percaya ini adalah teladan yang benar dan baik. Saya belajar juga. Bayangkan, kalau bukan karena Bapak Ibu yang benar-benar terpanggil ke sini, tidak mungkin ada akan di sini. Tapi itu yang lebih baik. Kalau hanya untuk berkerumun begitu aja, ngarang-ngarangnya untuk apa? Tapi datang benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh, jangan keraskan hati. Amin. Karena semua gereja adalah milik Tuhan Yesus. Tidak ada gereja anak tiri, anak emas, anak bawang dan lain sebagainya. Semua gereja adalah milik Tuhan Yesus. Dia adalah kepala gereja. Dan didesain sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan umat manusia. Ada untuk menjangkau orang-orang seperti Bapak Ibu Saudara. Berdirilah di sini mau dan mau. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh, lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan menjadi ukuran buat seseorang apakah dia dewasa rohani atau tidak adalah kalau dia misalnya masuk di sebuah gereja, katakanlah di gereja ini, yang dilihat sepi, pergi aja deh, itu bukan dewasa. Tapi kalau orang melihat misalnya, wah, ini peluang ini untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, berdoa, kan begitu. Kalau misalnya di dalam sebuah organisasi, sebuah gereja juga begitu, ada misalnya perselisihan begitu, di situ juga ditunjukkan ada yang dewasa atau tidak. Kalau engkau mau menjadi pembawa damai di sana. Tapi kalau hanya untuk menjadi cari masalah, cari persoalan, itu tidak cara Tuhan. Itu kekanak-kanak cara Tuhan. Amin. Coba saya tanya kita di sini, mana yang lebih mudah menerima keberadaan orang lain, keberbedaan orang lain, yang dewasa atau anak-anak? Anak-anak bukan. Yang lebih muda itu orang dewasa dong, ya kan? Ya mungkin jengkel hatinya, dia senyum, tapi dalam hati aduh sebel, gitu kan? Orang dewasa kan, ya kan begitu. Atau mungkin makin dewasa, wah itu kan sudut pandang saya begitu. Kalau anak-anak nggak begitu, dia merasa paling benar, dia merasa paling perlu diperhatikan, dia merasa paling menderita dan seterusnya. Itulah kalau anak-anak namanya egois kan. Saudara kasih Tuhan, demikian juga tentang kita di sini. Dengarlah suara Tuhan. Kalau Tuhan memanggil mengutus engkau untuk melayani di tempat ini, untuk berjemaat di tempat ini, ikuti porsinya Tuhan. Maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Apa yang sudah kasih Tuhan? Saya tidak tahu. Sekarang kesalahan apa, dosa apa yang kau lakukan karena kau mengalami krisis seperti yang tadi. Sekarang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan masih buka kesempatan buat kita. Tuhan ampuni saya yang bersungguh-sungguh. Tuhan ampuni saya yang bertengkar. Tuhan ampuni saya karena kurang berseru kepada Tuhan. Ampuni saya karena hak saya mengandalkan diri sendiri. Padahal yang salah dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan, akilah di dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan saya. Sehingga jalan kita jadi bolak balik, bengkok sana bengkok sini. Kalau engkau akui, Dia akan meluruskan jalan. Amin. Kenapa saya nggak bisa ketemu jodoh? Begini ketemu jodoh dan begitu. Saya sudah berbagai cara kan begitu. Sekarang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Tuhan punya seribu cara. Kita lihat dalam hal itu banyak metode. Ada yang tidur saja seperti Adam kan? Tuhan kirimkan jodoh. Tapi tidak selalu begitu. Ada juga yang ditunangkan seperti Ishak kan begitu. Oleh hamba Abraham dibawa ke tanah leluhur.
Dapatkan saja. Ada juga diperjuangkan cintanya, seperti Yakub dan begitu. Akhirnya dia harus bekerja 7 tahun, tapi serasa mungkin kalau bahasa kita sekarang serasa 7 hari atau 7 menit karena cinta. Saudara kasih Tuhan, banyak betul banyak cara. Ada juga dengan, jadi Alkitab tidak tidak memutlakkan hal-hal yang bagaimana, tetapi yang penting sekarang apakah itu sesuai dengan prosedurnya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, sulit kan mendengarkan suara Tuhan seperti apa? Yang paling utama pertama adalah firman Tuhan dan begitu. Di sana dikatakan dalam 10 hukum, jangan menyembah berhala, jangan menyembah nama Tuhan sembarangan dan seterusnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menghakimi orang lain, kan begitu. Itu gampang kan begitu. Lalu, tapi yang kadang-kadang memilih mana yang ini mengiurkan, ini sulit dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gampangnya adalah kalau engkau ditelepon oleh seseorang, dari suaranya kamu mengenali, itu artinya hubunganmu dekat dengan Tuhan. Iya kan? Tapi kalau tidak dekat hubungannya, siapa ya akan begitu. Begitu juga tentang Tuhan, saudara. Tuhan menampakkan diri, Tuhan menunjukkan kehadirannya, Tuhan menyatakan dirinya. Dan itu satu cara. Beda dengan Musa, beda dengan Abraham dan lain sebagainya. Beda dengan Pak Gembala di sini, beda dengan saya. Beda dengan kita semua di sini. Karena kita manusia. Suatu hal Alkitab mengatakan firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mendengar. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi begitu juga tentang kita. Yang paling penting bagaimana kita berpraktek. Saya memulai dari mana? Alkitab mengajarkan, saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dibebaskan. Rasa lapar dulu, rasa haus dulu, cari Tuhan. Tapi sudah kasih Tuhan, Alkitab sudah begitu lengkap mengatakan, seorang jahat ada kalau anaknya meminta roti tidak akan dikasih batu. Apalagi Bapa di surga, mintalah Roh Kudus katanya. Karena Roh Kudus itu akan mengusapkan kita akan dosa dan menuntut kita ke dalam segala kebenaran. Kurang apa firman Tuhan mengajar kita, saudara? Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tidak ada alasan karena firman Tuhan begitu jelas memberikan contoh. Soal pengalaman itu berupa beragam-ragam, saudara saudara. Enggak usah komentari pengalaman orang. Alkitab memberikan jalan bagaimana. Peganglah ia yang baik. Ujilah segala roh, peganglah yang baik. Itu. Memang kita tidak boleh menjadi orang yang mendeo, harus menguji segala roh. Kita harus kita pegang yang baik. Karena sekarang saya melihat Bapak Ibu Saudara Tuhan kekristenan itu, ya, orang-orang Kristen maksud saya, bukan keyakinan Kristen, orang-orang yang mengaku keyakinan Kristen banyak bersoal jawab soal pandangan teologi. Karena apa namanya? Hanya mempersoalkan hal-hal yang sepele saja. Model ibadah kan, konsep tentang Tuhan kan, dan lain sebagainya, saudara. Sibuk dan ribut soal-soal. Tapi kalau ditanya, apakah engkau kenal Tuhan? Oh, saya kenal menurut pandangan ini, menurut firman Tuhan. Bukan, saudara kasih Tuhan. Yang benar mengenal Tuhan itu, kalau dia sudah mengenal Tuhan, di dalam Alkitab katakan apa? Dari buahnya lah kamu mengenal pohon. Kalau memang kita sudah mengenal Tuhan, buah kita akan buah yang baik. Amin. Karena Tuhan tidak adalah baik. Segala yang baik bersumber dari Allah. Amin. Dan kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara, sering orang karena alasan kebenaran yang diyakininya menyusahkan orang, menyiksa orang, bahkan membunuh orang lain. Saya tidak bukan itu Tuhan yang dikatakan. Amin. Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa dan bangsa Israel adalah Tuhan yang mengasihi. Amin. Karena kita menyatakan Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya kita berdoa.